Di atas pegunungan yang sunyi, di atas hutan yang belum tersentuh, dan di atas lautan yang luas, seekor bayangan melayang tanpa suara. Sayapnya terbentang lebar, gerakannya tenang, tatapannya selalu tajam. Inilah elang. Elang adalah burung pemangsa dari famili Accipitridae. Ia hidup di hampir seluruh penjuru dunia, dari pegunungan tinggi, padang rumput terbuka, hingga hutan tropis dan pesisir laut. Dimanapun ia berada, elang selalu mendapati posisi yang sama, yaitu puncak. Elang bukan burung biasa, ia adalah predator puncak udara. Tubuhnya dirancang untuk berburu, sayapnya panjang dan kuat, dan cakarnya tajam dan melengkung. Paruhnya melengkung ke bawah, siap untuk merobek mangsa. Namun, data terkuat elang bukanlah cakar atau paruhnya, melainkan penglihatannya. Penglihatan elang adalah salah satu yang terbaik di seluruh kerajaan hewan. Ia mampu melihat mangsa kecil dari jarak beberapa kilometer. Mata elang memiliki kepadatan sel visual jauh lebih tinggi dibanding manusia. Bagi elang, dunia terlihat jauh lebih detail daripada yang bisa kita bayangkan. Saat melayang tinggi di langit, elang tidak membuang energi. Ia memanfaatkan arus udara panas, naik perlahan tanpa mengumpulkan sayap. Dari keunikan ini, elang mengamati, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ia menunggu. Begitu mangsa terlihat, elang melipat sayapnya. Tubuhnya meluncur dengan cepat, dan kecepatannya bisa melebihi 150 km per jam pada beberapa spesies. Serangan berlangsung singkat, nyaris tanpa peringatan, dan seringkali tanpa kesempatan bagi mangsa untuk melarikan diri. Makanan elang bervariasi, mammalia kecil, burung lain, reptil, hingga ikan. Bahkan beberapa spesies elang berburu ular berbisa dan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Elang tidak berburu sembarangan, ia memilih dengan presisi. Di alam, elang bukan makhluk sosial, sebagian besar hidup menyendiri. Wilayah jelajahnya luas, dan ia juga menjaganya dengan ketat. Namun pada saat musim kawin tiba, elang menunjukkan sisi yang berbeda. Elang dikenal sebagai burung yang setia pada pasangannya. Banyak spesies elang hanya memiliki satu pasangan sepanjang hidupnya. Mereka terbang bersama, berburu bersama, dan membangun sarang bersama. Ikatan ini tidak lemah. Ia terbentuk dari waktu, kerjasama, dan kepercayaan. Sarang elang biasanya dibangun di tempat yang tinggi dan sulit dijangkau, di puncak pohon besar, di tebing curam, atau di sisi gunung. Sarang ini bukan tempat singgah sementara. Ia digunakan bertahun-tahun, diperbaiki, diperbesar. Beberapa elang bahkan memiliki berat ratusan kilogram. Elang betina biasanya bertelur 1 hingga 3 butir. Telur dierami bergantian oleh jantan dan betina. Namun, tidak semua anak elang akan bertahan hidup. Dalam banyak kasus, hanya yang terkuat yang akan tumbuh dewasa. Alam selalu menuntut seleksi. Anak elang lahir tanpa kemampuan terbang. Mereka bergantung sepenuhnya pada induknya. Hari demi hari, sayap mereka menguat, bulu tumbuh sempurna, dan suatu hari mereka berdiri di tepi sarang, melihat dunia untuk pertama kalinya dari ketinggian. Terbang pertama adalah momen paling berbahaya. Salah langkah bisa berakibat fatal bagi anak elang. Namun, tanpa terbang, mereka tidak akan pernah menjadi seekor elang. Dan alam tidak memberi pilihan kedua. Elang telah lama menjadi simbol kekuatan dan kebebasan. Bangsa Romawi, suku Indian Amerika, hingga kerajaan-kerajaan kuno Asia menganggap elang sebagai lambang kekuasaan. Ia dilihat sebagai penjaga langit, penghubung antara bumi dan matahari. Namun, simbol tidak melindungi dari kenyataan. Di dunia modern, elang menghadapi ancaman besar, hilangnya habitat, perburuan ilegal, racun pestisida, dan tabrakan dengan infrastruktur manusia. Langit tidak lagi sepenuhnya aman. Banyak spesies elang mengalami penurunan populasi drastis. Sebagian telah menghilang dari wilayah yang dulu menjadi rumahnya. Ketika elang hilang, ekosistem pun ikut terguncang. Elang adalah indikator kesehatan lingkungan. Ia berada di puncak rantai makanan. Jika racun terkumpul di alam, elang adalah yang paling pertama merasakannya.
Kehilangan bukan kebetulan, itu peringatan. Namun, masih ada harapan. Upaya konservasi dilakukan, habitatnya dilindungi, dan perburuan dibatasi. Di beberapa wilayah, elang mulai kembali, perlahan namun pasti. Lihat elang terbang bebas bukan sekadar pemandangan indah. Itu adalah tanda bahwa alam masih bernapas, bahwa keseimbangan belum sepenuhnya hilang. Elang tidak meminta banyak, ia hanya membutuhkan ruang, langit yang terbuka, dan alam yang tidak dirusak. Ia tidak ingin dipuja, ia hanya ingin dibiarkan hidup. Selama elang masih melayang di angkasa, kita diingatkan bahwa dunia ini lebih besar dari manusia, bahwa ada kehidupan yang bergantung pada keheningan dan jarak. Elang, penguasa langit yang tidak pernah mengklaim wilayahnya dengan suara. Ia hadir dalam diam, mengamati, menjaga keseimbangan, dan selama sayapnya masih terbentang di langit, alam belum kehilangan penjaganya.